Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, rasa syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas izinnya, atas nikmat iman, Islam dan kesehatan, kita semuanya sehat walafiat hingga malam ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Salam dan selawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswatun hasanah. Kita jadikan teladan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang setia hingga akhir hayat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, judul ceramah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah menjamin dan menjanjikan derajat takwa bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan mengantar kita pada kebiasaan-kebiasaan yang ideal, kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan Allah menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melakukan identifikasi ciri-ciri orang bertakwa itu ada 5. Pertama, orang bertakwa itu senantiasa membaca basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah sebagai manifestasi dari ayat pertama dan kedua surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua ayat ini memberi petunjuk dan pengakuan bahwa seorang hamba dalam bertindak, dalam berbuat, dalam bekerja selalu melibatkan Tuhannya, Tuhan seru sekalian alam dalam setiap keadaan. Ciri yang kedua adalah bersyukur. Orang-orang bertakwa itu senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jangankan alam semesta, tubuh kita ini sudah luar biasa nikmat yang diberikan Allah. Mata masih diizinkan untuk melihat. Lidah masih diizinkan untuk berucap. Telinga masih diizinkan untuk mendengar. Nafas masih diizinkan untuk bernafas secara gratis. Buang air besar, buang air kecil, buang angin alias kentut, maaf, itu pun masih diizinkan Allah. Dapat dibayangkan kalau tidak diizinkan Allah untuk kentut 1 hari 1 malam, sudah kembung itu perut. Sampai ada pujangga yang menulis puisi, ya Allah berikan aku kentut. Begitu pentingnya buang angin. Bila tidak keluar akan menjadi masalah. Demikian pula pernafasan kita. Apabila terganggu pernafasan dan dibawa ke dokter, harus menggunakan alat bantu oksigen dan itu mahal bayarnya.
Mata kita diizinkan untuk melihat, minimal alat bantu kacamata. Tapi kalau kornea mata sudah dicabut, tidak diizinkan lagi untuk melihat. Betapa susahnya itu hidup. Sungguh tidak bisa melihat lagi. Maka sebagai manifestasi dari surah Al-Fatihah ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang memberi kasih sayangnya kepada setiap hambanya dengan mengizinkan kita menggunakan semua alat indera dan juga semua alat vital yang ada di dalam tubuh kita, baik alat pencernaan, alat penciuman, peraba dan seterusnya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai manifestasi dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, senantiasa kita bersyukur, dan itulah salah satu ciri orang yang bertakwa. Ciri yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah. Orang bertakwa itu sepenuhnya, totalitas menyerahkan dirinya kepada Allah, sebagai manifestasi dari surah Al-Fatihah ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyembah kepada Allah dan minta petunjuk, tidak kepada selain Allah. Sebagai wujud dari manifestasi ayat ini, seorang hamba, orang beriman selalu berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Dan orang bertakwa tidak akan minta kepada selain Allah. Dalam kisah dan cerita berdirinya Muhammadiyah di Yogyakarta khususnya, karena menyebar atau terjadi penyimpangan akidah yang namanya tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul itu mempercayai ramalan dukun alias sandro. Bid'ah itu menambah atau mengurangi syarat dan rukun ibadah khusus. Dan khurafat itu mempercayai kekuatan gaib, baik benda ciptaan Allah maupun buatan manusia. Yang aneh kalau buatan manusia yang bernama jimat, bikinan manusia tapi dianggap memiliki kekuatan gaib. La haula wala quwata illa billah. Begitu orang bertakwa. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka hanya menyembah dan bermohon kepada Allah. Ciri yang keempat adalah berakhlak terpuji atau berakhlak mulia. Orang bertakwa itu apabila ia umara atau pemimpin, senantiasa menjadi teladan dan dicintai oleh rakyat yang dipimpin. Apabila dia ulama, menjadi ulama yang berwibawa di mata umatnya. Apabila menjadi orang kaya, menjadi orang kaya yang dermawan. Apabila menjadi orang miskin, menjadi orang miskin yang sabar. Dan apabila menjadi kaum perempuan, menjadi perempuan yang kuat imannya dan kuat rasa malunya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ciri yang terakhir adalah wara. Wara. Kalau yang tadi baru disebutkan itu manifestasi dari ayat ke-6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Selalu bermohon untuk diberi perlindungan dan bertindak pada jalan yang lurus. Maka kalau dia orang beriman, menjadi teladan di tengah kehidupan umat. Yang terakhir, wara. Wara itu adalah manifestasi dari ayat terakhir surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manusia itu diberi kekuatan mukhayyar atau kekuatan untuk memilih untuk keselamatan di jalan yang diridai Allah atau memilih untuk di jalan kesesatan yang dimurkai Allah.
Dan orang bertakwa itu wara, berhati-hati dalam bertindak untuk senantiasa selamat dan berada dalam jalan yang diridhoi dan bukan jalan orang yang dimurkai. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu pertama, selalu mengucapkan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Orang-orang beriman itu senantiasa bersyukur pada nikmat Allah, dan orang-orang bertakwa itu senantiasa memberi kebaikan untuk sesama. Yang ketiga, orang-orang bertakwa itu berserah diri hanya kepada Allah. Tawakkaltu ilallah. Yang keempat, orang-orang beriman itu senantiasa memiliki akhlak yang terpuji, dan orang-orang beriman itu memiliki sikap wara atau berhati-hati dalam bersikap agar tetap berada pada jalan yang diridhoi, bukan jalan yang dimurkai. Demikianlah ceramah singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.